I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Cahya Putri dari kelas PAID 2021 dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Baiklah, pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah materi Al-Quran Hadis SD, SMP, SMA yang diampu oleh Ibu dosen Husna Lutfia MPD, maka saya akan memaparkan materi dari pembahasan pada semester ini. Yang pertama yaitu mengenai isi kandungan surah Al-Fatihah, Al-Falaq, Al-Kafirun, dan Al-Ma'un. Baiklah, langsung saja yang pertama yaitu surah Al-Fatihah, yang mana bunyi ayatnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Yang mana pada surah Al-Fatihah ini, ayat ini isi kandungannya merupakan salah satu rukun sholat dan merupakan salah satu syarat sah sholat. Apabila kita tidak membaca surah Al-Fatihah ini dalam melaksanakan sholat, maka sholat kita dianggap tidak sah. Dan kemudian juga Al-Fatihah ini merupakan obat ataupun merupakan ayat ruqyah dan juga merupakan induk dari segala dari seluruh isi Al-Quran. Kemudian yang kedua yaitu surah Al-Falaq yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Yang mana isi kandungan pada surat ini yaitu mengajarkan kepada kita untuk menjauhi sifat hasad ataupun dengki. Kemudian surat ini juga melindungi kita dari berbagai macam kejahatan dan melindungi kita dari berbagai macam sihir. Kemudian yaitu surah selanjutnya yaitu surah Al-Kafirun yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Al-Kafirun ini mengajarkan kepada kita untuk bertoleransi terhadap sesama umat antar agama. Yang mana pada ayat lakum dinukum waliyadin, bagimu adalah agamamu dan bagiku adalah agamaku. Maka maksudnya di sini ialah untuk mengajarkan kita agar saling menghormati antar umat beragama. Kemudian yang kedua yaitu memperjelas untuk menyembah Allah. Yang ketiga yaitu saling tolong menolong dan tidak menghardik anak yatim. Yang terakhir yaitu hidup rukun bertetangga. Kemudian yang surat selanjutnya yaitu surah Al-Ma'un yang mana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Pada surat ini yaitu mengajarkan kepada kita bahwasanya al-ma'un itu barang yang berguna. Maksudnya di sini supaya kita itu tidak menjadi orang-orang yang tidak maksudnya supaya kita menjadi orang-orang yang suka menolong dan memuliakan anak yatim dan tidak menghardiknya. Kemudian surah selanjutnya yaitu surah Al-Kautsar yang mana bunyi surahnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang mana pada surat ini isi kandungannya yaitu mengajarkan kepada kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan benar, bahwasanya Allah itu merupakan satu-satunya Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu dan tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua itu meningkatkan kualitas ibadah kita. Kemudian yang ketiga itu menghindari perbuatan riya. Riya ialah merupakan salah satu perbuatan sesuatu ibadah yang ingin dilihat oleh orang lain. Itu merupakan salah satu sifat riya. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu mengenai surah Al-Mujadalah ayat 11 yang mana bunyinya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum
tafsahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu fasyuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilmi darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ayat ini jika dikaitkan dengan dunia pendidikan, yaitu yang pertama yaitu bahwa peserta didik itu harus memiliki rasa semangat dalam menjalankan sebuah tugas. Kemudian yang kedua itu mempunyai sikap rendah hati ketika melaksanakan proses belajar. Dan yang keempat itu bersikap patuh terhadap aturan yang diberikan oleh pemimpin ataupun guru. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai surah Al-Baqarah ayat 153, yang mana bunyinya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Pada ayat ini dalam tafsir yaitu bahwasanya mengajak orang-orang beriman untuk selalu bersabar karena kesabaran merupakan penolong untuk menghadapi segala sesuatu cobaan yang ada dalam kehidupan. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu mengenai surah Al-Isra ayat 27, yang mana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, innal mubadzirina kanu ikhwana syaitan wa kana syaitanu lirijah. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai surah Al-Isra ayat 27, yang mana bunyi surah ayatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Yang mana pada surat ini mengajarkan bahwa kita sebagai seorang manusia itu tidak boleh berboros-boros ataupun mubazir dalam segala hal, karena sesungguhnya seseorang yang mubazir ataupun boros itu ialah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan materi yang selanjutnya yaitu mengenai surah Az-Zumar ayat 53, yang mana bunyinya qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang mana isi kandungan surah ini ialah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sangat sayang kepada hambanya, meskipun hambanya berbuat dosa dan melampaui batas, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan terus memaafkan hambanya selagi hambanya ingin bertaubat. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang untuk kita hambanya untuk berputus asa dari rahmat Allah. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai Al-Quran surah Al-Anfal ayat 72, yang bunyinya innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awa wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa in istansarukum fid din fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Yang mana isi kandungan di dalam ayat ini ialah dalam ayat ini disebutkan 3 golongan kaum muslimin beserta hubungan ketiganya. Yang pertama yaitu golongan yang memperoleh derajat tertinggi dan mulia di sisi Allah, yaitu kaum muhajirin ataupun kaum yang ikut hijrah bersama Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Kemudian yang kedua yaitu golongan kaum Ansor atau kaum yang di Madinah yang menanti kedatangan rombongan Rasulullah dari Mekah. Yang ketiga yaitu golongan terakhir adalah kaum muslimin yang tidak melakukan hijrah ke Madinah. Mereka adalah orang-orang yang menetap di negeri yang dikuasai oleh kaum musyrikin. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai Quran surah Al-Isra ayat 32,
yang mana surah ini membahas mengenai larangan untuk berbuat zina. Ayatnya yaitu wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Ayat ini merupakan suatu seruan ataupun larangan bagi kita sebagai umat manusia ataupun hamba Allah untuk melakukan perbuatan zina. Perbuatan zina ialah suatu perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan suatu perbuatan keji. Kemudian ayat selanjutnya yaitu mengenai Quran surah Az-Zumar ayat 39 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya qaumi a'malu ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamun. Ayat ini menjelaskan bahwasanya untuk bekerja sesuai dengan cara dan metode sendiri, yakni sesuai dengan cara dan keahlian kita masing-masing. Kita harus bekerja sesuai dengan keahlian masing-masing. Apabila kita tidak bekerja sesuai dengan apa yang kita ketahui ataupun yang kita mampu, maka itu akan merugikan diri kita sendiri maupun orang lain. Selanjutnya yaitu surah Yunus ayat 40 dan 41 yang mana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bariyununa mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Pada ayat ini menegaskan bahwasanya kaum musyrikin itu ada yang mempercayai keberadaan Al-Quran tetapi menolak kebenarannya karena keras kepala dan mempertahankan kedudukan sosial mereka, dan di antara mereka ada juga yang secara lahir dan batin tidak percaya kepadanya serta enggan memperhatikan karena hati mereka telah terkunci. Selanjutnya yaitu Quran surah Al-Imran ayat 159 yang mana bunyi ayatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizan qalbi la faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ayat ini mempunyai kandungan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki sifat lemah lembut, dan sifat itu disebabkan oleh rahmat Allah. Karena lemah lembut itulah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang menginginkan lemah lembut ada padanya, ia harus memintanya kepada Allah dan berupaya mendapatkan rahmatnya. Manusia itu menyukai pribadi yang lemah lembut, sebaliknya membenci kata-kata yang kasar dan sikap keras hati. Akan tetapi manusia menjauh dari orang yang suka berkata kasar dan hatinya keras. Sedangkan Rasulullah memiliki akhlak yang agung, diantaranya adalah pemaaf, suka bermusyawarah dan tawakal. Materi selanjutnya yaitu Quran surah Al-Luqman. Materi selanjutnya yaitu merupakan Quran surah Luqman ayat 13 sampai dengan ayat 14. Wa idza qala Luqmanu li abni wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah wa idza qala Luqmanu li abihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka lazulmu azim. Pada ayat ini yaitu mengenai pesan Luqman kepada anaknya. Yang pertama yaitu tentang pendidikan akidah, yang mana bahwasanya akidah merupakan hal utama dalam kehidupan. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan salah satu hal paling penting yang ada dalam hidup kita, dan tidak boleh disekutukan dengan siapapun, sekalipun itu orang tua. Apabila misalnya kita
mempunyai orang tua yang kafir, kita tidak boleh menyamakan akidah kita dengan orang tua kita. Kemudian yang kedua itu tentang pendidikan akhlak, bahwasanya akhlak itu merupakan salah satu hal atau komponen terpenting juga dalam hidup. Berbeda dengan akidah, apabila dalam hal akidah kita harus memilih jalan yang benar sekalipun itu bertentangan dengan kedua orang tua kita, tetapi apabila akhlak, sekalipun orang tua kita berbeda akidah dengan kita, tetapi kita harus mempunyai akhlak yang baik terhadap orang tua kita. Kemudian materi yang terakhir yaitu mengenai Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 yang bunyinya وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. Bahwasanya kandungan ayat ini merupakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah memilih umat manusia untuk memberikan petunjuk melalui nabi-nabi yang Dia utus. Umat manusia diperintahkan untuk mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi tersebut, termasuk kitab-kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran, yaitu berupa Zabur, Taurat, dan Injil pada sebelum Al-Quran. Ayat ini menggarisbawahi pentingnya menghormati dan mengikuti wahyu yang telah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.